Dari pertama kita nginep di terminal gitu kan, kita gak punya mobil, travelan bis gitu kan, sambil bawa talas ngikutin dari kebun juga. Awal mula saya itu nanam sendiri ya 1.200 pohon. Akhirnya meledak. Tadinya kita dapat 150, bahkan paling kecil 50.000. Akhirnya waktu itu bisa nyampe kita dapat 3 jutaan lah. Pas lagi rame kita nyampe 5,5 juta di sini jualan talas itu. Ya kalau hasilnya mah ya alhamdulillah lah ada gitu kan, semacam mobil alhamdulillah udah ada 3, rumah udah lumayan begitu mah. Ya ada aja lah, pick up 2, ada R3, ada motor juga banyak gitu kan. Yang penting ya sawah mah ya sawah ada 3 hektaran malah, belum yang di kebunnya gitu kan, nggak kalau di itu mah susah ya. Yang penting nggak ada aja lah. Jadi ini kita bawa berapa banyak nih, Mang? Ini barusan saya bawa 2 karung ya, saya kupasin. Ya alhamdulillah sekarang udah pro semua. Sekarang mau ngupas lagi. Ngupas lagi? Iya, motongin. 2 karung itu tadi di pengadilan ya, 1 karung disimpan gitu kan. Di sini ya adalah 80 kiloan. Coba ke sini. Ini talasnya kena hama ini, jadi. Dari mana ini, Mang? Apanya? Talasnya? Talasnya dari mana aja pelosoknya, yang penting ada aja talas yang bagus. Ada yang nanam juga, ada yang beli juga dari daerah Bogor sini, ada yang dari luar Bogor juga ada. Talas apa namanya jenisnya ini? Yang saya pegang ya talas ketan wangi ya, jadi beda dengan talas yang lain. Ciri-cirinya gitu? Ada. Apa tuh? Ciri-cirinya kalau yang ketan wangi itu, jadi ironisnya kalau di ini apa di kukus itu dia legit kayak ketan. Nah, kalau dimakannya ada aroma. Nah, ada ciri untuk fisiknya ya kayak gini lah. Ini kan kebanyakan itu putih, kalau yang ini jadi ada kuning-kuningnya, udah gitu seratnya juga ada serat merah di batang hijau ini gitu kan. Ngomong itu tangannya kenapa, Bang? Yang mana? Wah, ini biasa kas keiris, ini pisau terus, saudara. Sampai bengkak gitu ya? Iya, gimana tuh? Kayaknya udah risiko ya ke iris mah gitu kan, ke iris-irisan terus. Kalau gini terus ada mentah matang gini ya? Iya, ini yang mentahnya saya potongin gitu kan buat jual matang. Kalau yang ada yang mentah juga kita jual mentah juga ya, digantungin di atas gitu kan. Gitu. Kalau sekarung ada berapa talas? Kalau sekarang dari tergantung dari kiloannya ya, ada yang 1 kintal, ada yang 80 kilo, ada yang 50. Kalau bijian ada yang nyampe 60 biji, ada yang 100 biji, tergantung gede kecilnya. Gede kecilnya talasnya. Nggak harus dicuci ya, Bang ya? Nggak usah dicuci punya saya. Ini keistimewanya ya? Iya. Nah, kita kalau dicuci itu ya biasanya talasnya yang jelek, yang suka ada gatalnya, yang direndam pakai air garam. Katanya sih, saya pernah coba nyobain, tapi tetap aja kalau talasnya gatal, ada gatal di tenggorokan tetap aja. Kalau sama ahli makan ketemu juga. Jadi emang prosesnya nggak dicuci emangnya? Kalau punya saya nggak dicuci, tinggal dipotong-potong. Kenapa Bang berhenti ya? Satu susah ya, kedua fungsinya nyuci itu kan bersih. Kalau udah bersih ngapain dicuci gitu. Ya gitu, kan fungsinya nyuci itu biar bersih kan. Mang, jadi kalau ini Mamang tuh weekend kayak gini seluruhan bawa berapa banyak nih, Mang? ini bawa 2 kintal tadi ya. 2 kintal? Iya, buat berapa gerobak gitu kan. Ada yang di mobil di jalan Pengadilan, ada di jalan Surya Kencana, ada yang jalan Pajajaran juga ada. Berapa tuh cabangnya, Mang? Ya sekarang baru 7 yang udah jalan, baru 7 ya. Dari anak ya, Kang? Hah? Banyak 7 cabang. Iya, gimana sekarang kalau nggak ngikutin zaman sekarang susah ngandelin satu titik mah gitu kan. Dari dulu mah di sini aja bisa nyampe omsetnya, ya di sini aja bisa nyampe paling kecil 2 juta, atasnya 5,5 juta ya dapat sini dulu mah. Kalau ya omset biar agak lumayan gitu kan. Ya alhamdulillah sih dikumpulin kalau ada rezekinya gitu bisa nyampe ya 8 juta, 9 juta kalau lagi ya weekend lagi rame mah gitu kan. Keseluruhan tuh, Bang? Iya, kalau lagi sepi ya paling juga dapat lah 2 juta gitu. Dulu deh awal-awal langsung rame gini apa, Bang? Oh, awalnya mah kita udah diceritain mah sedih pokoknya malah. Dari pertama kita nginep di terminal gitu kan,
kita nggak punya mobil, travelan bis gitu kan, sambil bawa talas ngikutin dari kebun juga. Mana kita punya uang gitu kan buat ngupain orang, kita nggak punya sama sekali gitu ya, otomatis tenaga kita aja yang dipakai biar jadi uang gitu kan. Oh, bukannya Kang bisa sedih juga Kang? Iya, bisa sedih. Soal dulu mah saya itu jual talas itu nggak laku bos, gitu kan, nggak laku. Mana orang bilang ini apa ya, sesupan gitu kan, kita bikin nama supan talas aja orang pada kurang kenal gitu, apa itu namanya supan itu kan. Kalau kita tulis langsung dikukus ya orang pasti langsung ngerti, oh ini dikukus gitu kan. Kalau di supan itu bahasa Sunda, jadi kita bisa iniin apa, bisa iniin bahasa Sunda juga gitu. Makanya kalau di sepan itu orang kebanyakan nggak ngerti apa itu sepan gitu kan. Gitu. Jadi orang itu sebenarnya emang supan talas itu apa? Jadi dia kayak keinian apa? Kayak ke ya gitu, kurang paham lah gitu. Soalnya banyakannya orang Jakarta yang belinya gitu kan. Jadi saya nggak paham bahasa Sunda gitu. Dulu awal mula berapa banyak Kang? Awal mula berapa kilo doang? Awal mula saya itu nanam sendiri ya 1.200 pohon. Awal mulanya itu saya jual sama tengkulak ya di kampung gitu kan. Pertama saya belum jualan talas itu. Nah udah gitu si tengkulaknya itu udah jadi deal harganya. Waktu dulu itu 2004 kalau nggak salah, 2004-an. Saya jual sama si tengkulak itu 1.100 pohon itu 2.200.000. Harganya 2.000 perak di kebun itu kan. Nah udah dia tua, udah mau busuk, talasnya di ini, kata dia nggak bisa jadiin uang gitu kan, nggak bisa jadiin uang. Ya akhirnya saya termotivasi untuk berjualan talas. Tadinya saya bukan dipakainya di bidang jualan talas itu, karena berhubung kita punya produk sendiri nggak bisa jadiin uang, ya otomatis kita bisa jadiin uang gitu kan. Ya dengan gimana caranya gitu, kita bawa aja. Waktu itu saya nanam di kampung saya di Sumedang. Udah gitu saya bawa ke Bogor ke sini, ongkosnya aja waktu itu cuman 400.000 ya, satu mobil Pol buntung gitu ya. Kita bawa semua itu 1.200 pohon itu ke sini. Nah udah gitu saya olah, saya jual 1.000 perak. Tapi nggak mangkal di sini, saya keliling gitu kan, ini ngenalin produk. Nah, sehari semalam itu saya cuma dapat paling 150, kadang paling 50.000 gitu, karena belum dikenal orang apaan itu ini supan talas itu gitu kan. Ya lama kelamaan ya kita kesini jadi cerita nih. Gak apa-apa ya. Ya akhirnya kita jadi ini apa, jualan malam keliling dapat ya 150 bahkan 50.000 gitu kan. Akhirnya kita mangkal di Surgan di sini kan, tidur juga daerah Surgan sini ya. Kita nyobain jualan siang gitu kan, jualan siang. Akhirnya suatu saat kita ketemu media ya dari Trans 7. Nah, waktu itu acara maknya Swabon dan Winarno, kita diliput gitu kan. Bang, bangun diliput sama ini, sama Trans 7. Ya boleh silakan Pak, ya gitu. Nah akhirnya kita diliput, tayang di Trans 7, akhirnya meledak. Tadinya kita dapat 150, bahkan paling kecil 50.000, akhirnya waktu itu bisa nyampe kita dapat 3 jutaan lah. Pas lagi rame kita nyampe 5,5 juta di sini jualan talas itu. Ya alhamdulillah berjalan waktu, akhirnya ketemu lagi sama SCTV ya di liputan 6 siang juga, alhamdulillah ngeliput juga sih ya. Ya selang sebulan jadi alhamdulillah apa. Dibilang artis yang enggak lah, kita cuman alhamdulillah gitu ada yang bantu promosiin gitu kan, talas ketan wangi yang berkualitas itu. Yang kayak gimana gitu. Nanya nggak Bang? Boleh. Teman-teman yang reseller atau beli yang mentahnya itu gimana caranya Bang? Nah, kita mudah ya sama kita mah, kalau ada yang mau beli mentah gitu kan, ya buat jual lagi kita buka harga. Emang saya nggak ini ya. Jadi paket 50 kilo itu 1 juta, jatuh harganya 20.000 per kilonya. Ya, jadi kita nggak bisa jual murah kecuali merek-merek talas yang lain lah bisa dibawa gitu. Ya, itu yang mentahnya itu. Jadi satu paket 50 kilo harganya 1 juta, jadi jatuhnya 20.000 di Bogor, tapi belum ongkir. Saya aja udah masukin ke daerah Tangerang dulu, udah ke Jawa Timur, ke Surabaya.
Ada nomor WA-nya? Ada Pak, nomor WA-nya 0852 1799 1557. Ya silakan aja kalau mau yang bergabung gitu kan, mau bermitra bisnis. Kalau saya cuma nyediain barangnya aja, itu juga dengan pesanan dulu, soalnya kalau nggak pesen takut nggak kebagian, soalnya kita juga anak buah banyak kan, jadi biar kebagian barang terus gitu kan. Tadi yang udah selesai dikupas terus diapain lagi Bang? Kita kalau udah selesai dikupas, kita tinggal kasih garam aja, nggak usah ribet gitu kan. Coba lihat Bang. Ya garamnya kasih jempol aja gitu ya. Ini garam gunung? Ya garamnya kasih jempol aja, jadi ini tinggal pakai garam aja, jadi tinggal ribet. Ini nggak usah, tinggal taburi aja, ini kan masih ini merata. Oh, ya? Ini tinggal dikeprukin ini juga, ntar ya cair. Gunanya apa Kang kasih garam gitu Kang? Kalau gunanya garam itu semua pakai garam ya, makanan tanpa garam itu nggak enak semua Hambar juga, ya? hambar. Apalagi sayur. Apalagi sayur. Gitu, garam aja, ntar juga leleh gitu kan. Terus tinggal deh. Ya, dia tinggal masukin aja, ada yang hasilnya kayak gini nih. Nah, ya ini yang baru mau masuk, ya, dia udah potongin. Nah, ini yang udah matangnya, ada yang clearnya ungu gini. Oh. Itu dikukus berapa lama Kang? Ini paling 15 menitan. 15 menit sampai 20 menit udah hasilnya udah memuaskan gitu kan. Ini apa? Ini sama juga Sama tuh. juga. Ini ada bedanya, ada yang ini, ada yang agak ungu gini, bintik-bintik ada juga ya. Jadi talasnya, tapi satu jenis sih, tergantung dari kadar airnya, mau jadi kuning mau jadi ungu. Pakai dandang ya? Ya pakai dandang. Soalnya kita sekarang itu era milenialisasi ya. Kalau sekarang mah kita jadi era kedahuluan aja ya, ya gitu. Kalau yang mana Bang? Hah? Yang ujung apa? Yang udung kelapanya, jadi Kasih kelapa ya? ya kelapanya juga dikukus biar nggak basi gitu kan. Biar Boleh nggak coba basi. mengkonfirmasi kalau ada yang beli per porsi apa gimana? Nah, kita kalau ada yang beli kita kasih per porsi ya. Oke, saya beli Bang. Iya. Mau yang apa? Ini original menunya, ada yang original kelapa gula merah. Biasanya bestseller apa nih? Misalnya kelapa gula merah. Ya. Apa gula merah? Itu Iya. Ini 4 potong ya. Nah, 4 potong. Tapi kualitasnya juga bagus gitu kan. Wih, ini gula apa nih? Gula merah biasa ya? Iya. Oh diserut Kang? Iya, gula serut. Jadi dia kering, paduan kelapa putih sama kuning kelapa atau merah kelapa, merah gula gitu kan. Ya. Timbal tinggal jual gini aja udah harga 12.000. 12.000 ya? Iya. Resepnya garam doang Bang. Garam doang yang tadi cap jempol. Jadi semua orang juga bisa ya Bang? Ya semua orang juga bisa, tapi ya kan intinya kualitasnya harus bagus, talasnya jangan ada gatal, sagunya harus banyak, jadi dia nggak, menurut bahasa Sunda itu cangor ya, cangor, kalau nggak suka ada gatal di tenggorokan gitu. Kalau di sini lokasinya di mana Bang? Lokasinya di Jalan Surya Kencana ya, tepatnya ini saya pertama jualan ini di sini ya, di Hansa Digital Foto gitu kan, Jalan Surya Kencana nomor 61 Bogor. Tiap hari di sini. Tiap hari jualan, nggak ada libur. Selain di sini di mana aja? Selain di sini deretan Surya Kencana sini ada 3 ya, yang pakai motor 2 di depan Pak Yusuf sama depan Pak Ridwan sana itu hotel. Terus di Pengadilan 1 yang di depan Telkom, sama di Ngesti Pajajaran 1 di Sualayang. Jadi ada 6 ya? Terus di Jalan Pandu 1. Iya. Jalan Pandu dekat masjid. Sekarang kan udah 7 cabang tuh ya. Dulu kan nggak laku tuh ya. Iya. Gimana sih? Udah ngimpi nggak tuh Bang? Iya. Kalau itu kita perasaan ya kayak gimana ya, tadinya kita nggak bisain ngerjain orang, kita bisa ya kayak kayak mimpi bener gitu kan. Soalnya kita pertama kita pegang uang sedikit gitu, 10-20 ribu ya, kita pegang udah 1-2 juta aja, 2 juta mah ya alhamdulillah gitu kan. Emang boleh? Semoga dengan adanya video ini teman-teman nanti bisa nambah pemasukan lagi ya buat. Iya, mudah-mudahan aja lah gitu. Soalnya kita mudah-mudahan ada yang mau terinspirasi mau jualan talas ya, jangan sungkan hubungi di 0852 1799 1557. Jadi kita bisa ngobrol mau beli talas mentah gitu kan, ya, Kalau kita order dari aja. untungnya berapa persen Bang? Ya kalau namanya makanan sih 50-50 kalau sekarang ya, kebanyakan mah ya. Ya harusnya 50-50, kalau 50 nggak 50-50 ya sedikit tuh bagiannya. Kang mau nanya Kang, ini badannya gede dulu bodyguard apa? Ya karena makan aja terlalu banyak kali jadi gemuk. Udah gitu pikiran nggak terlalu rumit kayak dulu. Oh, senang ya sekarang ya udah ya. Iya,
Jadi seneng lah kita bisa ini yang jual hasil produk pertanian di kampung kita, udah kita bisa jual sendiri gitu. Jadi orang kampung juga pada ngerasain kita, kalau ngerasain kita lakunya lumayan ya otomatis petani juga makmur gitu. Motivasinya Mang? Ya motivasinya kalau orang yang mau jualan ya jaga kualitas aja, jangan sampai ngecewain konsumen gitu aja. Ya. Mang, hasil dari jualan ini udah bisa kebeli apa aja nih Mang? Ya kalau hasil mah ya alhamdulillah lah ada gitu kan, semacam mobil alhamdulillah udah ada 3, rumah udah lumayan begitu lah. Ya ada aja lah, pick up 2, ada R3, ada motor juga banyak gitu kan, yang penting Istri? ya istri mah cuma 1 juga. Sawah Mang? Ya sawah mah ya, sawah ada 3 hektaran malah, belum yang di kebunnya gitu kan, nggak kalau dihitung mah susah. Yang penting nggak ada aja lah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu hasil dari jualan talas semua. Saya nggak jualan talas, nggak makan apa-apa, soalnya hasilnya dari talas semua. Dulu kan ini jualan talas nih Mang ya? Sempat Iya. diremehin gak sih Mang? Ini jualan apaan gitu? Iya. Padahal sebelah mata nggak sih Mang? Iya, kalau dulu itu orang jual talas itu, wah mana laku ya jualan talas kan, ini kotanya talas gitu kan. Kotanya talas, kalau Bogor itu kota talas ya. Masa kamu mau jualan matang dijual di kotanya kan? Ya kalau saya kan pede aja, yang penting kita kualitasnya yang terbaik aja yang dikasih konsumen gitu kan. Jadi kita pede, udah gitu nggak merasa diremehin, kita bisa tunjukin sama dia, kita bisa lakuin gitu kan yang jualan kita. Sukses selalu ya Mang Komar. Ya, mangga ya. Makin banyak reseller ya. Ya, amin, amin. Ya.